Rahman ya Rahman, Sa'idni ya Rahman, Ishrah sadri Quran, Imla qalbi Quran, Wasli hayati Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Kembali di channel ini, channel ngaji bahasa Al-Quran, membahas seputar bahasa Arab dan Al-Quran, yang pada kali ini di keadaan yang berbeda dari biasanya. Insya Allah akan membahas suatu pembahasan ilmu nahwu, atau saya beri nama acara ini atau video ini dan video-video selanjutnya dengan nahwu mudah dengan jurumiyah. Insya Allah di video perdana ini saya akan membahas muqaddimah, pengenalan terhadap apa itu ilmu nahwu dan kitab apa yang akan dibahas di video kita selanjutnya insya Allah. Apa itu ilmu nahwu? Ilmu nahwu adalah ilmu yang berisi kaedah-kaedah bahasa Arab untuk mengetahui keadaan kalimat dan kedudukannya ketika kalimat itu tersusun, baik dilihat dari perubahan akhir huruf, i'rab, atau tetap tidak berubah dalam arti mabni di dalam bahasa Arab, dan pembahasan-pembahasan lainnya. Contoh dalam perubahan baris di salah satu pembahasan ilmu nahwu, di surat Al-Baqarah ayat 197 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajji. Di sana ada 3 kalimat hajj, ya. Yang pertama dibaca dhammah al-hajju, dan kedua dibaca fathah al-hajja, dan ketiga dibaca kasrah al-hajji. Dan semua ini insya Allah akan kita bahas di pembahasan ilmu nahwu. Siapa yang pertama kali membahas ilmu nahwu? Yang pertama kali membahas ilmu nahwu adalah Abu al-Aswad ad-Du'ali, yang meninggal di tahun 67 Hijriah atas perintah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa latar belakang kemunculan ilmu nahwu? Pertama, latar belakang muncul ilmu nahwu adalah untuk menjaga kesucian Al-Quran dan hadis dari kerusakan dan kepunahan. Kerusakan di sini adalah kerusakan salah dalam membaca Al-Quran. Untuk diketahui dahulu Al-Quran itu turun, ditulis tanpa baris, tanpa ada harokat. Kenapa? Karena orang Arab sudah dengan kebiasaannya, dengan fitrahnya mereka sudah bisa membaca tanpa ada harokat. Akan tetapi setelah berjalannya waktu, banyak orang-orang yang tidak bisa membaca Al-Quran dan berakibat salah dalam barisnya. Oleh karena itu ditulislah ilmu nahwu untuk menjaga keaslian Al-Quran. Lalu yang kedua, latar belakang muncul ilmu nahwu adalah banyak orang yang bukan orang Arab masuk Islam. Dan pada waktu itu mereka, orang Arab yang orang non Arab masuk Islam ini tidak bisa bahasa Arab atau tidak paham bahasa Arab, sehingga terjadi banyak kesalahan dalam penulisan atau pengucapan. Oleh karena itu ditulislah ilmu nahwu. Kemudian yang selanjutnya, apa objek kajian ilmu nahwu? Objek kajian ilmu nahwu adalah kata-kata yang ada dalam bahasa Arab, yaitu membahas tentang keadaan kata dalam bahasa Arab. Apa manfaat dari belajar ilmu nahwu? Manfaat ilmu nahwu adalah membantu untuk kita bisa memahami Al-Quran dan hadis, memahami perkataan Arab atau orang-orang Arab pada umumnya, serta menjaga dari kesalahan ketika kita berbicara bahasa Arab. Apa keutamaan ilmu nahwu? Keutamaan ilmu nahwu adalah karena mulia dari manfaatnya yang telah disebutkan tadi sebelumnya, yaitu ilmu nahwu berhubungan langsung dengan Al-Quran dan Sunnah atau hadis.
Sehingga syarat mutlak bagi yang ingin mendalami Al-Quran dan hadis adalah harus mempelajari ilmu nahwu terlebih dahulu. Bagaimana hubungan nahwu dengan ilmu-ilmu lainnya? Hubungannya adalah berbeda dengan ilmu-ilmu lainnya. Dalam arti, ilmu nahwu memiliki karakteristik, pembahasan, dan ciri khas yang berbeda dengan ilmu-ilmu lainnya. Baik itu ilmu agama seperti tafsir, fiqih, ataupun ilmu umum seperti matematik, fisika, dan lain sebagainya. Kenapa dinamakan dengan nahwu? Nahwu dilihat dari bahasa artinya adalah contoh atau ukuran atau arah. Sehingga ilmu ini dinamakan nahwu karena di dalamnya berisi contoh-contoh yang diringkas dari perkataan orang Arab agar nantinya bagi yang mempelajarinya bisa mempraktekkan dan meniru contoh tersebut. Sebagaimana ilmu ini juga seakan menjadi ukuran atau menjadi pengarah, penuntun untuk mengetahui mana yang benar dan salah dalam pengucapan bahasa Arab atau dalam tulisan bahasa Arab. Kemudian selanjutnya, apa hukum mempelajari ilmu nahwu? Hukum mempelajari ilmu nahwu untuk secara umum adalah fardu kifayah atau untuk orang awam adalah fardu kifayah. Dalam arti ketika dalam suatu komunitas atau dalam suatu perkumpulan orang-orang, tidak wajib orang-orang itu semuanya harus mempelajari ilmu nahwu. Cukup satu orang saja bisa mewakili dari semuanya. Tetapi bila dari suatu komunitas ini ada seseorang yang ingin mempelajari Al-Quran dan hadis, maka baginya fardu ain. Dalam arti harus wajib seperti yang disebutkan sebelumnya, merupakan syarat mutlak bagi seseorang yang ingin mempelajari Al-Quran dan hadis untuk mempelajari ilmu nahwu terlebih dahulu. Apa nama kitab nahwu yang akan kita gaji bersama di channel ini? Yaitu kitab Al-Ajurrumiyah atau Jurumiyah. Kitab ini berisi kitab ringkas tentang tata bahasa Arab yang ditulis di abad ke-7 Hijriah atau 13 Masehi. Kitab ini sangat terkenal di dunia Islam pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya, terutama di kalangan para santri yang ada di pondok-pondok pesantren di Indonesia. Siapa pengarang kitab Jurumiyah? Ia adalah Imam Abu Abdullah Muhammad ibni Daud As-Sanhaji. Dilahirkan di kota Fez, Maroko pada tahun 672 Hijriah atau 1273 Masehi. Dia dikenal juga dengan sebutan Imam As-Sanhaji, yang mana As-Sanhaji ini adalah satu nama kabilah dari bangsa Barbar. Salah satu nama kabilah di bangsa Barbar. Sekian, terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Insya Allah untuk ke depan kita akan membahas kitab Al-Ajurrumiyah dengan bahasa yang simpel, mudah, ringkas, biidnillahi ta'ala. Wallahu a'la wa a'lam. Wa nisbatul ilmi ilaihi aslamu ahkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wa asli hayati Qur'an.